هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 مضية. Mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Kita lanjutkan kajian ta'lim muta'alim ya, halaman 249, mengambil dan mempelajari adab. Ya, silakan Ustaz Qalibun dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Mengambil dan mempelajari adab. Dianjurkan bagi seorang penuntut ilmu mengambil faedah sepanjang waktu sehingga ia mencapai keunggulan dan kesempurnaan dalam ilmunya. Baik. Ya, dianjurkan bagi seorang penuntut ilmu mengambil faedah sepanjang waktu sehingga ia mencapai keunggulan dan kesempurnaan dalam ilmunya. Ya, maka kemudian ya, seorang thalibul ilmi harus senantiasa konsisten dalam menuntut ilmu dan mengambil faedah. Maka sudah kita bahas ya di dalam bab yang sebelumnya, waktu ta'allum, waktu menuntut ilmu. Kapan waktu ta'allum? Waktu ta'allum itu semenjak kita lahir di muka bumi ini sampai kemudian apa, kita ya dikuburkan, masuk ke liang kubur. Ya. Jadi tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu. Dan sudah kita bahas bagaimana semangat para ulama dalam bertolabul ilmi sampai di akhir hayat mereka, ya sakaratul maut datang menjemput, mereka masih berkecimpung dengan ya belajar, berkecimpung dengan dunia keilmuan. Maka menuntut ilmu tidak boleh berhenti. Semangat terus kita dalam menuntut ilmu, baik ya dalam hal-hal cara yang formal maupun non formal. Formal ya dengan kita belajar di universitas-universitas. Selesai S1 lanjut S2, lanjut S3. Kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang ada lagi ya. Jadi bagi seorang muslim ketika melanjutkan studinya, melanjutkan belajarnya, bukan hanya sekedar untuk kemudian apa mendapatkan pangkat yang tinggi, bukan. Apa nggak capek Mas kan gitu ya. Dari kecil sudah mondok, kuliah S1, kuliah S2, kuliah S3, masih kuliah lagi, apa enggak capek belajar terus. Belajar itu merupakan manhajul hayah. Belajar itu merupakan manhaj hidup, di mana kita tidak boleh berhenti dari belajar. Kita tidak boleh berhenti dari menuntut ilmu. Atau kemudian kita belajar non formal, datang ke majelis-majelis ta'lim, datang ke majelis-majelis mulazamah, sehingga kemudian dia seorang muslim itu terus bertambah ilmunya setiap hari. Maka tidak ada kata libur ya dalam menuntut ilmu, ya dia terus menuntut ilmu sampai akhir hayatnya. Kenapa tidak ngaji? Sudah tua ya, maka kemudian apa sudah malas ngaji, tidak ya. Kenapa nggak ikut taklim? Kenapa tidak belajar? Karena sudah selesai S3 sehingga kemudian apa tidak perlu belajar lagi ya. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, para ulama mengatakan kullama zada ilmi zada ma'rifatu jahli. Semakin ilmu seorang itu bertambah, maka semakin bertambah pula kebodohan terhadap dirinya. Ini tanda bahwasanya ilmu itu barokah. Ketika kita belajar kok kemudian kita merasa keminter, maka ini menunjukkan apa? Ada sesuatu yang salah dalam belajar kita. Ketika kita belajar, harusnya apa? Kita semakin tahu bahwasanya diri kita ini semakin bodoh. Ternyata banyak sekali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang belum kita ketahui. Sehingga seseorang terus ya belajar dan belajar. Maka Rasul mengatakan dua pemburu yang tidak pernah merasa puas. Yang pertama adalah pemburu harta, yang kedua adalah pemburu ilmu. Pemburu harta ya ketika dia membuka bisnisnya, maka pingin ya satu sudah sukses, pingin buka cabang 2, pingin buka cabang 3, 4, 100, menguasai Sumatera, menguasai Indonesia, menguasai dunia. Ini pemburu harta, tidak akan pernah puas. Kemudian yang kedua pemburu ilmu, sudah selesai S3, pingin lagi ya bagaimana kemudian apa bertambah ilmunya. Imam Ali mengatakan ya pemburu harta akan menjaga hartanya, sedangkan pemburu ilmu, ilmunya lah yang akan menjaga dirinya.
Walaupun keduanya juga sama-sama penting, ikhwanu fiddin rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis, la hasada illa fisnataini, tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahu malan, seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, kemudian menginfakkan hartanya di atas kebenaran. Maka kita juga patut kemudian untuk iri dengan ya para bisnismen, namun menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajulun atahullahu ya ilman, dalam riwayat Quran ya, seseorang yang Allah berikan kepadanya Quran, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya al-hikmah ya, dalam hadis rajulun atahullahul hikmata ya, seseorang yang Allah berikan kepadanya hikmah berupa ilmu pengetahuan, kemudian mengamalkan ilmunya, setelah ia mengamalkan ilmunya ia mendakwahkannya. Maka ini ya patut kemudian kita boleh untuk hasad, untuk hibdah dengan orang-orang ini. Lanjut Ustaz Qalbun. Adapun metode memetik manfaat, yaitu dengan cara selalu membawa pena untuk mencatat segala ilmu pengetahuan yang dia dengar. Thayyib. Thayyib. Adapun metode memetik manfaat, yaitu dengan cara selalu membawa pena untuk mencatat segala ilmu pengetahuan yang ia dengar. Ya. Maka seorang talibul ilmi harus membawa pena, membawa catatan. Yang ada faedah-faedah yang ia dapatkan, maka kemudian apa dicatat. Ya. Ada faedah yang didapatkan dicatat. Dulu ketika kita belajar, saya memiliki 2 buku. Saya bawa pena, saya bawa buku. Buku yang pertama untuk mencatat faedah-faedah secara cepat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada saya, tulisan yang jelek. Ya. Nah, ini kelebihan kan gitu ya, tulisan jelek. Ya, jadi kalau nulis ya enggak bagus tulisannya. Sehingga kemudian yang ada perkataan-perkataan masyayikh yang kemudian butuh kita catat dengan cepat. Sudah. Oret-oretan gitu ya, tulisan dokter kan gitu ya. Yang penting bisa kita baca. Setelah itu pulang kita salin kembali. Ya kita catat di catatan yang lebih rapi. Ikhwanu fiddin rahimahumullah, ya akal kita terbatas. Ketika kita mendengarkan ilmu, ya 24 jam ilmu itu kemudian akan hilang, akan lupa. Akan tetapi ketika kita catat, maka kemudian ilmu itu masih terus terjaga. Mahufidha farra wa makutiba qarra. Hafalan akan lari dan tulisan akan menetap. Jadi hafalan akan lari. Orang hafalannya kuat, Masya Allah. Kalau sudah masuk waktu tua, hafalannya akan hilang. Oleh karena itu mencatat ilmu itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Sehingga Imam Bukhari rahimahullah, itu hafalannya berjuta-juta hadis, ya. Banyak hadis yang kemudian beliau hafal. Kemudian dituangkan dalam Sahih Bukhari itu. Itu tidak semuanya hadis ditulis, ya. Masih banyak lagi hafalan hadis yang belum beliau tulis. Imam Bukhari ulama yang sangat cerdas luar biasa, akan tetapi kalau seandainya Imam Bukhari tidak menuliskan ilmunya, maka nama Bukhari tidak akan pernah ada. Kenapa? Para ulama-ulama itu senantiasa terkenang namanya hingga hari ini karena mereka menulis. Mereka belajar, kemudian mereka menuangkan keilmuannya dalam sebuah kitab. Orangnya sudah meninggal dunia, tulisannya masih ada dan masih dipelajari dan bersanad sampai hari ini. Seperti Imam Az-Zarmuji, Allahu yarham. Seandainya beliau tidak menulis kitab Ta'lim Muta'allim, maka mungkin kita tidak akan mengenal nama Imam Az-Zarmuji. Kenapa Imam Nawawi namanya dekat dengan kaum muslimin hingga hari ini? Karena Imam Nawawi menulis kitab. Imam Nawawi menulis hadis Arba'in An-Nawawiyah yang dipelajari di pondok-pondok pesantren di seluruh dunia. Sehingga kemudian ya setiap santri, setiap kaum muslimin yang akan belajar menyebut nama Imam Nawawi rahimahullah. Dalam majal Quran, Imam Nawawi menulis kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran.
Sehingga para ahlul Quran, selain mereka membaca Quran, mereka juga mempelajari adab Quran, dan mereka menyebut nama Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi menulis kitab adab, Adabul Alim wal Muta'alim. Setiap kaum muslimin yang mau mempelajari ilmu agama, maka belajar adab terlebih dahulu. Maka kaum muslimin yang mempelajari adab menyebut nama Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi menulis hadis yang lebih tebal dari hadis arba'in, yaitu Riyadhus Shalihin. Maka kemudian orang yang mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, maka kemudian menyebut nama Imam Nawawi rahimahullah. Jadi para ulama namanya terus terkenang, ilmunya menjadi al-ilmu yuntafa'u bihi, karena menulis. Maka dengan menulis kita bisa memperpanjang umur kita. Bisa menjadi 700 tahun, bisa menjadi 1000 tahun, ya, karena karya-karya kita. Maka merugilah orang yang tidak menulis, ya. Ketika dia meninggal dunia, maka dia tidak memiliki, ya, karya, ya, tidak memiliki warisan ilmu yang bisa diwariskan, ya, kepada generasi-generasi selanjutnya. Maka Imam Nawawi rahimahullah disebutkan menulis ketika usia beliau 30 tahun. Ya, beliau menulis. Dan meninggal pada usia 45 tahun. Berapa? 15 tahun beliau menulis. Namun kalau kemudian kita lihat karya-karya beliau, itu melebihi, ya, batas umur Imam Nawawi rahimahullah. Tidak mungkin, ya, karya sebanyak itu ditulis dalam jeda waktu 15 tahun. Nah, inilah yang dinamakan dengan karomah, yang dinamakan dengan, ya, apa namanya, karomah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh para aulia. Diberkahi ilmunya Imam Nawawi rahimahullah. Umurnya 45 tahun saja meninggal dunia, karyanya banyak, bukunya dipelajari. Hari ini umur kita berapa? Kitab apa yang sudah kita tulis? Imam Nawawi waktunya sama dengan kita. Mungkin umurnya lebih pendek daripada Ustaz Abdul Razak. Ustaz Abdul Razak sudah berapa, Ustaz? 58. Imam Nawawi 45. Pak Yasir sudah ada 45, Pak Yasir? 51, kan gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan keberkahan umur, ikhwan fillah rahimahumullah. Maka kita berdoa kepada Allah, walaupun umur kita tidak seberkah umurnya Imam Nawawi, ya, minimal umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka menulis itu sesuatu yang penting, walaupun nulis, ya, hadis-hadis, ya, untuk anak-anak TPA. Kemarin istri saya itu beli buku. Ada 5 jilid, bukunya ada 5 jilid, ya. Harganya 120 atau berapa lah. Ada 5. Yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal Al-Quran, yang satunya saya lupa. Ya. Tebel segini, namun satu buku isinya 10 lembar. Ya, 10 lembar, tulisannya setiap lembarnya 2 baris. Ya, tebelnya segini, 2 baris kan itu. Cuman gambarnya yang menarik kan itu. Saya lihat bukunya, mana ini bukunya, 100 berapa, saya buka bukunya. Ini kalau seperti ini insya Allah saya bisa buat kan gitu. Kalau seperti ini insya Allah apa, Ustadz Pak Izun saya bilang sama beliau, ya, buat nih buku seperti ini tentang Islam, cari gambar-gambar yang bagus kan gitu ya. Insya Allah kita bisa. 10 lembar, satu bukunya isinya 10 lembar, tebelnya segini, ya, satu lembarnya tetap tebel kan gitu. Satu lembarnya isinya 2 baris sampai 3 baris. Nabi Muhammad kan gitu ya. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang mulia. Nabi Muhammad adalah Rasul akhir zaman. Habis itu ada gambar orang-orangnya sudah di situ kan gitu ya. Sudah seperti itu aja. Sholat, ya, ada orang sholat kan gitu ya. Ya, sholat 5 waktu merupakan kewajiban bagi seorang muslim, ya. Sholat sehari semalam 17 rakaat, sholat yang wajib kan. Sudah gitu saja, ya. Masya Allah, ya. Jadi kenapa? Ya,
Kalau kemudian kita menulis sesuatu yang kemudian sederhana, kalau niat kita kemudian untuk mengajarkan kepada anak-anak kaum muslimin tentang tauhid, melaksanakan sholat, ya memperkenalkan puasa, maka ini juga merupakan apa? Ya, sedekah jariah. Maka kalau malam anak saya itu bawa buku, ceritain kan gitu ya. Saya bingung mau cerita yang mana kan gitu. Ya sudah ya. Saya ambil bukunya sambil saya tiduran seperti ini, saya cerita. Sebenarnya saya tidak baca, cerita sendiri kan gitu ya. Kenapa? Insya Allah cerita saya lebih banyak daripada buku itu kan gitu ya. Tentang sirah Rasul SAW dan lain sebagainya. Maka mahufidha farra wa makutiba qarra, hafalan akan lari dan tulisan akan tetap menetap. Mari kita semangat untuk menulis, ya. Apalagi para asatid yang ada di pondok pesantren, ya kalau bisa muqarrar yang ada di pesantren itu kita tulis sendiri dengan tulisan kita, ya. Sehingga kemudian ilmu yang ada, yang Allah titipkan kepada kita, qarra, tetap kekal, tetap ada. Ya. Lanjut Ustaz Qalbun. Dikatakan ilmu itu diambil dari kata-kata orang pintar karena mereka hafal sesuatu yang terbaik dari apa yang mereka dengar dan mengatakan sesuatu yang terbaik dari yang mereka hafal. Baik, perhatikan. Dikatakan ilmu itu diambil dari kata-kata orang pintar karena mereka hafal sesuatu terbaik dari apa yang mereka dengar. Ya, seorang alim itu mendengar. Kalamul hikmah, mendengar ilmu-ilmu dari guru-guru mereka dan mengatakan sesuatu terbaik dari yang mereka hafal. Oleh karena itu ikhwanu fiddin rahimakumullah, orang mudah saja ya nipu orang, nyamar jadi polisi, nyamar jadi tentara. Yang penting badannya gede, sterek, nyamar tidak. Tapi seseorang tidak bisa nyamar jadi ustadz. Walaupun dia bersorban, perhatikan, walaupun dia bersorban, berjubah kan gitu. Maka kemudian tidak bisa. Wah, Masya Allah Ustaz, silahkan, ini sudah pakai sorban besar kan gitu ya. Ngaji, dikasih kitab kuning, kitab gundul kan gitu ya. Maka apa? Dia tidak akan bisa nyamar-nyamar tuh. Ini bacaannya apa? Tidak bisa. Kenapa? Untuk membaca Arab gundul, untuk membaca kitab kuning, itu kita harus belajar nahwu, kita harus belajar sorof. Kita harus belajar ilmu-ilmu alat. Ya. Nahwu itu belajar jurumiyah dulu. Ya, khatam jurumiyah kita belajar mutamimah, ajurumiyah, ya belajar qatrunada, ya belajar alfiyah Ibnu Malik. Kita harus belajar sorof, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa daga maf'ulun kan ya. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ya, maka kemudian apa? Ini butuh proses waktu yang lama. Ya, orang belajar nahwu, orang belajar sorof, itu pun kadang-kadang baca Arab gundul juga masih salah kan gitu ya. Maka ikhwanu fiddin rahimahullah, orang tidak bisa ya mengaku dirinya bohongin orang ustadz kan gitu. Kalau penampilan boleh kan gitu, tapi secara keilmuan maka dia tidak bisa. Kita bertemu ya dengan seorang kawan di Masjidil Haram, ya kerja di sana, yang tadinya beliau menjadi mutawif. Ya, mutawif itu apa? Mutawif adalah orang yang nganter orang-orang umrah, ya. Mengambil mikot, kemudian tawaf, kemudian sa'i dari Safa ke Marwah. Basicnya orang umum, dia bukan ustadz. Lama ya di Masjidil Haram. Masya Allah, pinter, bahasa Arab amiyahnya luar biasa. Ketemu sama supir, booking hotel dan lain sebagainya bisa. Dia kalau mengantar jamaah umroh bisa saja. Yang penting syaratnya satu, jamaah tidak usah tanya-tanya fikih. Nah itu. Oh, yuk kita ambil mikot. Ya kemana? Ke Bir Ali misal, diantar. Ambil mikot kemana? Ke Ji'ronah, diantar sama dia. Sudah. Ya. Nanti di sini pokoknya pakai kain ihram, nggak boleh pakai celana dalam dan sebagainya. Ya sholat pokoknya dari sini sudah berangkat. Ya, nanti sampai kemudian Masjidil Haram, ya sudah masuk masjid, pokoknya tawaf di muter Ka'bah ini 7 kali kan gitu ya. Nanti ada lampu hijaunya, nah di situ mulai start. Nanti habis muter Ka'bah 7 kali ini sholat di belakang makom Ibrahim. Ya setelah di belakang makom Ibrahim, maka kemudian apa? Ya setelah itu sa'i dari Safa ke Marwah,
7 kali, pokoknya kalau sudah bolak-balik 7 kali, nanti tahalul cukur. Itu hafal Pak, bisa seperti itu. Akhirnya kemudian dia menjadi mutawif, antarkan jamaah. Akhirnya kemudian ada jamaah yang tanya, sedang tawaf, kebelet kencing kan gitu ya. Waduh ini bagaimana kan gitu ya. Ya kemudian apa minggir, ya ke toilet kan gitu. Nah setelah itu kemudian ini tawafnya ini, ya ketika dia kencing kan batal. Ini harus diulang dari awal atau kemudian meneruskan. Nah, ini butuh fikih. Dan ternyata banyak masalah-masalah fikih, kemudian apa sudahlah. Saya resign dan jadi mutawif. Kenapa? Karena saya Ustaz, kalau ditanya Mas masalah fikih, saya di sini nggak bisa. Sebenarnya untung juga, duitnya lumayan Mas kan gitu ya, membantu kaum muslimin juga. Namun kalau ditanya masalah fikih ini, waduh bagaimana ya? Saya mau jawab ngawur, insya Allah orangnya percaya. Jenggot saya panjang kan gitu nih. Ya akan tetapi nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Daripada saya bingung sudah. Ya, maka saya membantu saja booking hotel kan gitu ya. Kalau kemudian butuh bus kan gitu, dia nyarikan orang untuk kemudian nyupir keliling ya kemana ya. Jadi ikhwanu fiddin rahimakumullah ya, seorang alim ya, maka dia proses untuk menjadi seorang alim itu lama. Dia harus belajar dulu dengan guru-gurunya. Oleh karena itu mengambil ilmu ya dari orang-orang alim, dari orang-orang pintar. Kenapa? Karena mereka hafal sesuatu terbaik dari apa yang pernah mereka dengar. Ya. Maka disebutkan oleh para ulama, inna hadal ilmu din, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu adalah agama. Falyandur ahadukum amman ta'khudha dinakum, hendaknya kalian itu melihat ya kepada siapa kalian mengambil ilmu itu. Tidak boleh sembarangan, ikhwanu fiddin rahimakumullah. Dalam menuntut ilmu harus jelas track record. Ya guru yang kita belajar darinya itu, dia sekolah di mana, dia belajar di mana, guru-gurunya siapa. Jangan sampai kemudian ada orang yang kemudian tidak belajar sama sekali. Ikut daurah 10 hari, habis itu jadi ustadz kan gitu ya. Ya, maka kemudian ini harus dilihat. Tidak boleh kemudian sembarangan. Karena ciri-ciri akhir zaman itu akan ya banyak sekali ya orang-orang bodoh yang dijadikan panutan. Ya. Fa'aftau bi ghairi ilmin fasu'ilu, dalam hadis mereka ditanya fa'aftau bi ghairi ilmin, maka mereka berfatwa tanpa ilmu. Kenapa? Karena tidak ada ilmunya. Sehingga ketika ditanya malu. Waduh, ditanya sudah dianggap ustadz kan gitu ya. Kalau nggak jawab masa ustadz raiso jawab kan gitu. Akhirnya kemudian berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Naudzubillah min dzalik. Tafadhal Ustaz Qalbun. Aku mendengar Syekh Al-Imam Al-Adib Al-Ustaz Zainul Islam yang dikenal dengan gelar sang pujangga pilihan. Ia berkata, Zaid bin Yasar berkata, aku melihat Nabi menyampaikan sedikit ilmu dan hikmah kepada para sahabatnya. Maka kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, ulangilah untukku apa yang telah kau sampaikan pada mereka. Beliau berkata padaku, apakah kau bawa pena? Aku menjawab, aku tidak membawa pena. Maka Nabi berkata, wahai Hilal, jangan pernah kau tinggalkan pena, karena sesungguhnya hingga hari kiamat kebaikan selalu terletak pada pena dan orang yang membawanya. Toib, ya. Aku mendengar Syekh Al-Imam Al-Adib Al-Ustaz Zainul Islam yang dikenal dengan gelar sang pujangga pilihan. Ia berkata, Hilal bin Zaid bin Yasar berkata, ini seorang sahabat, aku melihat Nabi SAW menyampaikan sedikit ilmu dan hikmah kepada para sahabatnya. Suatu hari Rasul SAW menyampaikan ilmu, menyampaikan hikmah kepada sahabatnya. Maka Hilal ini lupa, apa sih tadi yang disampaikan oleh Rasul? Maka kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, ulangilah untukku apa yang telah kau sampaikan pada mereka. Beliau berkata padaku, apakah kau membawa pena? Bawa pena enggak? Dicatat enggak tadi yang saya sampaikan? Aku menjawab, aku tidak membawa pena. Maka Nabi SAW berkata, wahai Hilal, jangan pernah kau tinggalkan pena. Karena sesungguhnya hingga hari kiamat, kebaikan selalu terletak pada pena dan orang yang membawanya. Ya, jadi pena hari ini ballpoint, ya, tempat
yang sering kita gunakan. Ya walaupun hadis ini tidak ada dasarnya, ya sanadnya ya tidak bersambung ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis mauquf, ya hadis mauquf kepada Anas bin Malik. Apa hadis mauquf? Hadis mauquf apa? Hadis yang disandarkan kepada sahabat. Keluarkan dalilnya. Wama adoftahu. Hadis mauquf, ingat. Hadis mauquf. Wama udifa. Masa lupa ini. Ayo. Yang keras. Wama adoftahu ilal ashabi min. Ya, yang keras. Wama dari awal. Wama adoftahu. Apa artinya itu? Apa artinya? Pada itu siapa itu yang nunduk-nunduk itu belakang itu? Si Faiz. Ayo Faiz. Saya ingin dengar hadis mauquf itu apa? Ya, gimana kata Imam Baikuni? Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufin zukin. Artinya apa itu? Artinya apa itu? Wa ma adaftahu ilal ashabi min, belum ada 1 tahun udah lupa ya. Ya. Wa ma adaftahu ilal ashabi min, ya, perkataan yang disandarkan kepada sahabat. Min qaulin au fi'lin, dari perkataan atau perbuatan, fa huwa mauqufun zukin, itu disebut dengan hadis mauquf, ketahuilah. Ya, jadi apa? Ada yang mengatakan jangan pernah kau tinggalkan pena, karena sesungguhnya hingga hari kiamat kebaikan selalu terletak pada pena dan orang yang membawanya. Ini mauquf kepada sahabat Anas bin Malik. Itu hadis mauquf, disandarkan kepada sahabat. Kalau disandarkan kepada Rasul namanya hadis marfu'. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu' wa ma li tabi'in wal maqtu'u. Yang disandarkan kepada Rasul namanya hadis marfu', dan yang disandarkan kepada tabi'in namanya hadis maqtu'. Ya. Lanjut Ustaz. As-Sadar Asy-Syahid Husamuddin berwasiat pada anaknya Syamsuddin agar selalu menghafal sedikit ilmu atau sepenggal hikmah. Hal itu mudah dilakukan dan tak lama kemudian akan menjadi banyak. Hisam bin Yusuf membeli pena dengan harga 1 dinar untuk menulis apa yang ia dengar ketika itu juga. Sebab umur itu terbatas dan sangat sebentar, sedangkan ilmu itu sangatlah banyak. Thayyib. As-Sadru Asy-Syahid Husamuddin berwasiat pada anaknya Syamsuddin agar selalu menghafal sedikit ilmu atau sepenggal hikmah. Hal itu mudah dilakukan dan tak lama kemudian akan menjadi banyak. Jadi apa? Belajar ilmu itu sedikit-sedikit. Memang belajar ilmu harusnya sedikit-sedikit, namun paham. Ini kadang-kadang kita ini belajar ilmu kan borongan. Ya, Masya Allah. Maka para ulama mengatakan man ta'alama jumlatan dhahaba jumlatan. Barang siapa belajar ilmu jumlatan, banyak sekaligus, maka hilangnya juga banyak. Ya. Maka metode menuntut ilmu para ulama dengan metode mulazamah itu sesuatu yang sangat penting. Belajar ilmu itu sedikit-sedikit. Nggak semuanya kemudian dipelajari. Dan ilmu-ilmu itu ada kunci-kuncinya. Ya. Sedikit akan tetapi kemudian lama ya akan menjadi banyak. Isham bin Yusuf membeli pena dengan harga 1 dinar untuk menulis apa yang ia dengar seketika itu juga. Jadi apa? Isham bin Yusuf ini sedang talaki dengan syekh. Penanya habis kan gitu ya. Habis itu kemudian apa? Ngomong ya sama temen sampingnya.
Ada nggak pena nggak? Wah ada, ini tulis. Sudah saya beli ini 1 dinar. Dinar itu emas, dirham itu perak. 1 dinar itu ada 4 gram. 1 dinar ada 4 gram. Hari ini 1 gram berapa? 1 juta. 4 gram berarti 4 juta. Ya. Jadi apa? Saking semangatnya beliau ini supaya kemudian ya kaul-kaul hikmah dari ya guru-gurunya itu tidak hilang. Nah, beliau beli pena ketika itu ya langsung diambil pena, beli dengan harga 4 dengan harga 4 dinar. Ya kalau kita 4 gram emas yaitu 4 juta. Ini luar biasa. Maka jauh kita kalau dibandingkan dengan para ulama. Jangankan kok bawa pena, kita kadang-kadang ngaji saya orang bawa pena kan gitu ya. Ngaji kita nggak bawa pena, ngantuk meneh kan gitu, sudah tidur kan gitu. Ya ini maka kemudian Isham bin Yusuf ini bawa pena, nyatet habis langsung kemudian apa? Mana pena saya beli? Wah, ini buahnya tak tuku 4 dinar, 4 juta. Ya. Begitu semangatnya. Ya. Kenapa hari ini kita seperti itu ya? Karena ustadznya juga ya orang berkualitas seperti orang-orang dulu kan gitu ya. Ya maka kemudian jauh ya. Oh kenapa kok kita seperti ini hari ini apa? Ya kalau kita ngaji, kita taklim, ya orang bawa pena, orang bawa catatan, ngantuk meneh kan gitu ya. Karena kemudian mungkin ya sudah pasti itu kapasitas ustadznya juga nggak sehebat orang-orang dulu kan gitu ya. Maka suatu hari Imam Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah ini kan diprotes sama rakyatnya. Hai Ali, gimana ini? Ya, dulu ketika berada di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, kaum muslimin ini bagus-bagus, baik-baik. Begitu juga di bawah kepemimpinan Umar. Begitu juga di bawah kepemimpinan Utsman bin Affan. Di bawah kepemimpinanmu rusak ini semuanya. Bagaimana wahai Ali? Imam Ali jawabnya mudah. Ketika masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka pemimpinnya, saya rakyatnya. Hari ini kenapa buruk? Kenapa hari ini saya pemimpinnya, rakyatnya seperti kamu ini kan gitu ya. Ya, maka ini juga perlu kita sadari, ikhwan fillah rahimakumullah. Sampai kita mendengar cerita Isham bin Yusuf ini membeli pena dengan apa? Ya, 1 pena 1 dinar, 4 juta dibeli sama beliau. Semangatnya luar biasa. Ya, kemudian guru-gurunya juga luar biasa. Maka kita juga harus seimbang kan gitu. Ustadz jangan cuma marah-marah saja. Ngapa sih kok jamaahku waktu turu-turuan gitu ya? Alhamdulillah sudah mau ngaji ke tempat antum kan gitu ya. Sudah datang ke majelis taklim walaupun ngantuk kan gitu ya. Kenapa kok ngantuk? Ya ustadz kowe kok kan gitu ya. Ya. Maka kemudian apa? Ya jamaahnya seperti kita kan gitu. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Tapi tetap ya ini tidak menjadi dalil bagi kita ya kemudian kita meninggalkan adab-adab ya menuntut ilmu. Lanjut. Agar memanfaatkan para guru dan mengambil pelajaran dari mereka, karena tidak semua yang telah terlewat dapat diulang kembali, sebagaimana yang dikatakan oleh guru kami Syekhul Islam dalam kitab Masyikhnya, bahwa banyak guru yang sempat aku jumpai, namun aku tidak sempat menimba kebaikan dari mereka. Atas ketertinggalan ini aku membuat sebuah syair yang berbunyi, Lakfan ala khawdi talaki lakfan ma kuntu ma fata wa yafna yufa. Sayang, sungguh sayang aku terlambat. Telah sirna semua yang terlewat tidak bisa kembali ke tempat. Baik, ya. Hendaknya seorang penuntut ilmu tidak menyia-nyiakan waktu dan memanfaatkan kesempatan di malam hari dan di kala sepi. Jadi para penuntut ilmu itu betul-betul harus memanfaatkan waktunya. Sampai ketika kita menuntut ilmu, kita mau kencing saja itu, waduh, ini waktunya terbuang. Kita mau nyuci pakaian itu, waduh, ya, cepet-cepet agar selesai kita bisa murojaah.
Kita kalau belum merasakan seperti itu, kita belum merasakan hakikat menuntut ilmu yang sesungguhnya. Ya, jadi disebutkan waktu menuntut ilmu itu dari semenjak kita lahir sampai kita meninggal dunia. Namun para ulama juga menyebutkan waktu menuntut ilmu yang paling baik atau masa emas dalam menuntut ilmu adalah ketika masa muda, awal-awal remaja. Ya, seperti santri-santri kita ini misalnya. Karena apa? Udah nggak mikirkan apa-apa. Ya. Beda dengan Ustadz Abdul Razak ini. Pikirannya banyak, bermacam-macam kan gitu. Nah, Mas Irfan ini pikirannya sudah banyak, bermacam-macam. Ya, tapi kalau awal remaja, wah itu sudah. Ya, pikirannya itu sudah kemudian satu saja. Bagaimana belajar dan belajar. Pokoknya kalau sudah dapat uang saku dari orang tuanya, wis senyum-senyum kan gitu ya. Nah ini harus dimanfaatkan betul. Ya, masa emas, masa remaja ini harus dimanfaatkan betul. Dengan apa? Ya dengan menuntut ilmu. Mungkin ya ketika anak-anak seperti ini, ya masih remaja seperti antum ini, santri-santri, itu belum merasakan manfaatnya ilmu itu apa sih kan gitu. Ya, kadang-kadang males-malesan kan gitu. Masih banyak gojekan. Akan tapi apa? Ya kalau dimanfaatkan sungguh-sungguh, ya insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Dikisahkan dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi bahwa ia berkata, malam itu panjang, maka jangan kau pendekkan dengan tidurmu. Malam itu panjang, jangan dipendekkan dengan tidurmu. Ini ujian, ya masa-masa ujian. Umar, tidurnya jam berapa kalau malam? Hah? Jam 10? Setengah 10? Wah, setengah 10. Ya. Setengah bangunnya jam 4. Ah, Hisam mana Hisam? Sam, jam berapa tidur Sam? Ujian berapa hari Ustaz Faizun? 10 hari. Ujiannya 10 hari ya. Enggak lebih itu, cuma 10 hari aja. 3 hari remedi kan gitu ya. Berarti 13. Nah, kita tanya yang hafalannya banyak-banyak ya. Ya, Pais 10 hari ini harus disetor berapa juz antum? Harus nyetor berapa juz? Hah? 20. Tidurnya jam berapa? Hah? Setengah 11 ya. Ini berarti hafalannya lebih banyak dikit sama si Umar kan ya. Umar setengah 10, ini setengah 11 kan gitu. Makanya besok kalau hafalannya banyak Mar, ya tidurnya jam 1 antum kan gitu ya. Ya, jam setengah 11 bangunnya jam 3, Masya Allah ya. Setengah 11, setengah 1, setengah 2, setengah 3, jam 3 ya, dan 4 jam ya, 4 jam ya. Hisam, jam berapa tidur? Berapa yang harus antum setor nih 10 hari ini? Berapa juz? 23 juz 10 hari. Berarti setiap hari harus berapa setorannya? Minimal 2. Tidur jam berapa? 10 lewat. Bangunnya jam 4 ya. Ya maka harus dinikmati ini ya. Kita nggak nanya yang bapak-bapak tidurnya jam berapa ya. Insya Allah lembur ya. Tapi nanti bangunnya subuh ya. Lanjut Ustaz. Ali radhiyallahu anhu berkata, jika kamu menghadapi suatu maka fokuslah, cukup berpaling dari ilmu Allah menjadi sebuah permintaan kemudian. Mintalah perlindungan kepada Allah dari semua hal itu siang dan malam. Menuntut ilmu harus satu memberikan peluang serta minta dalam proses itu. Mencari luka itu tercela kecuali dalam proses ilmu. Karena itu penuntut ilmu dianjurkan mencari luka di hadapan guru dan teman agar mudah mengambil manfaat dari mereka. Dikatakan ilmu adalah kemuliaan tanpa hinaan. Yang tidak dapat diperoleh kecuali dengan penghinaan rendah diri tanpa ada kemuliaan. Baik, cukup ya. Kita lanjut dulu. Dianjurkan agar memanfaatkan para guru dan mengambil pelajaran dari mereka. Karena tidak semua yang telah terlewat dapat diperoleh kembali. Karena tidak semua yang telah terlewat dapat diperoleh kembali. Sebagaimana yang dikatakan oleh guru kami, Syekhul Islam dalam kitab Masyikhahnya.
Banyak guru yang sempat aku jumpai, namun aku tidak sempat menimba kebaikan dari mereka. Salah satu adab menuntut ilmu, ikhwanu fiddin rahimakumullah, adalah apa? Yang memanfaatkan guru yang ada. Ada salah seorang nasihat ya dari ya masyayikh kita, dari guru-guru kita. Ketika kemudian kita belajar di Yaman dulu, ya, maka kemudian ada yang menasihatkan seperti ini. Ya, ketika belajar bertemu dengan para ulama, bertemu dengan para masyayikh, datanglah bertalaki. Kemudian apa? Dengarkan saja penjelasan-penjelasan mereka, kemudian dicatat. Jelaskan pendengaran mereka, kemudian dicatat, kemudian direkam. Ya, kalau bisa direkam. Ya. Jadi dengarkan penjelasan para ulama. Tidak usah kemudian kita sibuk baca suruhat-suruhat terlebih dahulu. Akan tapi apa? Banyak ini. Ya. Biasanya ada ya santri ya ketika belajar seperti ini. Belajar. Kemudian syekhnya jelaskan, dia malah mocok. Dia baca sendiri. Ya, mungkin kitabnya ada syarahnya. Syekhnya ngomong, menjelaskan, kemudian dia baca sendiri. Ya. Padahal apa? Dengarkan ilmu-ilmu dari para ulama itu. Kenapa? Karena ulama-ulama ini ya ketika dia menjelaskan ilmu, maka kemudian dia sudah mendapatkan ya pemahaman dari guru-gurunya. Dan masya Allah, hawanufidin rahimahullah, hari ini saya ketika membaca, mau ngajar ya, baca kitab-kitab yang dulu pernah dijelaskan oleh syekh kami, itu lebih mudah. Kenapa hari ini kita sudah tidak bisa bertemu dengan syekh-syekh kami dulu di Timur Tengah? Kenapa? Kita sudah balik dengan kesibukan yang ada, ya, dan berat kalau untuk kemudian balik ke sana. Dan seandainya kita balik ke sana, kita sudah tidak bisa konsentrasi belajar seperti dulu lagi. Ya, kenapa? Urusannya oke kan gitu ya. Mungkin di sana ya sebentar, nanti balik lagi kan gitu. Ya, jadi ini ya pelajaran yang sangat luar biasa. Ketika kita ngaji, satu, kita harus bertalaki supaya kemudian tidak sesat pemikiran kita. Nah, ketika kita ngaji, maka dengarkan penjelasan guru-guru kita. Ya, di majelis itu kita jelaskan, kita dengarkan, kita catat, kemudian kita bila perlu kita rekam itu, ya, sehingga kemudian apa? Ya sudah selesai kan. Kemudian ada waktu untuk murojaah, kita murojaah. Nggak usah kemudian kita membaca-baca buku yang suruhat yang panjang-panjang terlebih dahulu. Kenapa? Karena waktunya terbatas. Contoh belajar di Timur Tengah itu cuma 4 tahun, ya 5 tahun, 2 tahun, itu waktunya terbatas. Baca buku suruhat-suruhat, syarah-syarah yang panjang nanti. Ya, maka barokahnya ketika kita ngaji talaki dengan ustadz-ustadz kita, dengan ulama-ulama kita, dengan guru-guru kita, kita dengarkan, kita cukupkan faedahnya dari mereka saja dulu. Ya, setelah itu tidak berhenti. Nah, ketika kita pulang, maka ada namanya marhalatu tamkin, marhalah penguatan itu, baru kita baca satu kitabnya lagi, kemudian kita lihat lagi penjelasan guru-guru kita seperti apa. Nah, ketika nanti ini sudah mudeng ya, karena kita sudah pernah mudeng ini kan gitu ya. Kita pernah mudeng ini, maka kemudian apa? Ya nanti ketika kita membaca syarah-syarah lainnya itu akan lebih mudah. Contoh ini tadi anak-anak kita sudah hafal Pak, mereka setoran kitab Baikuniyah itu sudah hafal. Ya. Sudah diujikan. Sudah kita jelaskan syarahnya, sekarang lupa, wajar. Kenapa? Karena marhalahnya marhalatul jam'i, baru marhalah pengumpulan. Ya, di sini ada Faiz itu ditanya tentang hadis apa namanya mauquf apa. Ya, kalau nggak dipancing-pancing dulu nggak bisa. Ya, baru kemudian wa ma'udifah kan gitu ya. Wa ma'udifah lin apa namanya? Wa ma'adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Ya, lupa, wajar lupa karena marhalatul jam' pengumpulan. Kenapa kok Ustadz ingat? Ya karena saya sudah mengajarkan berkali-kali. Ya, dulu kita juga ditanya sama Syekh itu ya lupa juga kan gitu. Ya, oh iya, apa gitu kan gitu kan ya. Ya. Saya ingat ujian Baikuniyah itu ya soalnya cuma ada 10 atau berapa. Syekh Khalid Barozin guru kami, kemudian sama beliau dikatakan besok kita akan ujian kitab Baikuniyah, perhatikan soal pertama itu akan saya tulis uktub Mangzubah Baikuniyah min awalihi ila akhirihi. Nah, itu saya ingat sekali. Ya, baru kemudian kita menghafal itu. Ya. Abda'u bilhamdi musolliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila kan gitu ya. Wah, sudah kita hafal itu. Dulunya ya malas juga kan gitu ya.
mau ngapal nanti aja ya. Dikasih bocoran sama beliau satu, ya soal pertama uktub mangdumah baikuniyah min awalihi ila akhirih. Ya, dan syarat mengerjakan soal berikutnya menyelesaikan soal nomor 1 kan gitu ya. Ya maka kemudian sudah terpaksa kita harus ngafal kan gitu ya. Nulis itu sampai ini. Kan gitu ya. Ya. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Maka harus kita manfaatkan guru-guru kita yang ada. Ya. Kenapa? Mungkin kita akan tidak berjumpa lagi dengan mereka. Ya, mereka masih ada, waktu kita yang tidak ada. Ya. Ini. Maka ini ada ya ulama ini dia tidak memanfaatkan guru-gurunya dengan baik. Maka kemudian bersair lahfan ala fauti talaqi lahfan. Sungguh sayang aku terlambat. Ma kullu ma fata wa yafna yulfa. Telah sirna semua yang terlewat tidak bisa kembali didapat. Padahal apa? Dia ngaji, dia mulazamah dari masyayikh-masyayikhnya, namun kurang memanfaatkan masyayikhnya dengan baik. Ya, sehingga kemudian apa? Masa belajar itu sudah terlewat dan sudah tidak bisa kembali lagi. Ya, dari masa emas ini ikhwanu fiddin rahimakumullah, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala antum sekalian yang masih Allah berikan kesempatan waktu emas untuk belajar, di mana ya tidak ada kegalauan dan pikiran apapun kecuali belajar. Maka kemudian belajar, makan tinggal makan kan gitu ya. Kalau sekelas Ustadz Hamzah yang belajar ya kebutuhannya sudah banyak kan gitu. Ya, dia belajar sambil mikirkan bagaimana ini nanti yang belajar anaknya, daftar ulang anaknya seperti apa, besok mau masak apa kan gitu ya. Ini istri mau minta duit, nggak punya duit seperti apa kan gitu ya. Ini sudah. Ya. Kalau nggak percaya tanya sama Ustadz Abdul Rozak yang istrinya sudah 2. Ya. Insya Allah lebih terasa kan gitu. Ya. Lanjut Ustadz. Kita lanjutkan ya. Seseorang berkata, "Awalaka nafsan tashtahi an tu'izzaha, falasta tanadul izzaha hatta tudillaha." Aku melihatmu ingin memuliakan dirimu, maka sungguh kau tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali dengan menundukkan nafsu. Baik, ya. Kita lanjut sebentar, kita cukupkan sampai Isya. Kenapa? Karena ya santri-santri kita insya Allah pada Isya persiapan ujian. Ya, besok harus melanjutkan ujian. Ali berkata, jika kamu menghadapi sesuatu maka fokuslah. Cukuplah berpaling dari ilmu Allah menjadi sebuah kehinaan dan kerugian. Mintalah perlindungan pada Allah dari semua hal itu siang dan malam. Masya Allah ya. Jadi apa? Kalau kita menghadapi sesuatu harus fokus, dan disebutkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, cukuplah berpaling dari ilmu Allah menjadi sebuah kehinaan dan kerugian. Ya. Jadi apa? Orang hina itu tidak neko-neko. Dia berpaling dari ilmu Allah, orang ngaji cukup itu menjadi kehinaan dan kerugian. Maka jangan remehkan, ikhwan fillah rahimakumullah. Belajar ngaji, sinau, taklim. Ya, kenapa? Berpaling dari ilmu Allah itu merupakan kerugian dan kehinaan. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hina. Sempatkan waktu untuk belajar, untuk ngaji, walaupun seminggu sekali. Tidak mampu seminggu sekali, sebulan sekali sambil istighfar banyak-banyak kan gitu. Ya. Kalau nggak sebulan sekali, setahun sekali, fakabbir alaihi arba'an di wafatihi kan. Ya. Nah ini ikhwan fillah rahimahullah. Penuntut ilmu harus sanggup menanggung derita dan lelah serta hina dalam menuntut ilmu. Nah ini. Jadi para ulama itu mengatakan apa? Barokah ilmu kita ini sebanding dengan susahnya kita dalam menuntut ilmu. Semakin susah kita dalam menuntut ilmu, semakin besar barokah yang akan kita dapatkan. Semakin mudah kita menuntut ilmu sambil berleha-leha, maka kemudian apa? Barokahnya juga akan sedikit. Contoh, ikhwan fillah rahimahullah. Disebutkan dalam athar para ulama, Imam Ahmad bin Hanbal kalau mau mencari hadis itu harus bersafar 1 bulan, berhari-hari, berbulan-bulan untuk mendapatkan 1 hadis. Coba bayangkan, safar, ya berbulan-bulan, ya ngelewatin padang pasir, denger
Ya di tempat sana itu ada orang yang punya hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Dengan kesusahan ini ketika nemu hadis bagaimana? Bersyukur banget ini. Masya Allah ada hadis ini, Masya Allah luar biasa. Dihafal, dijaga, diamalkan, didakwahkan kan barokahnya ada. Hari ini kita mau mencari hadis, tidak perlu kita bersafar. Masya Allah, hadis tidak kita cari berseliweran di WA. Apa yang kita lakukan? Hadis panjang banget, seret. Ya. Nah, ulama dahulu mereka mencari hadis susahnya luar biasa. Hari ini kita kebanjiran hadis ini. Ya kalau kemudian buka grup, ya orang ngirim hadis kemudian apa? Dibaca atau enggak? Waduh, ini ada hadisnya. Ya kalau pendek dibaca, kalau panjang apa? Langsung scroll atas kan gitu. Sehingga kemudian apa? Barokahnya sedikit. Ya, karena sesuatu yang susah dicari itu akan disyukuri. Ya. Contoh ada seorang pemuda naksir sama akhwat. Wah, sehingga kemudian dia berjuang sungguh-sungguh kan itu. Ketika nikah itu Pak Yasir bagaimana? Waduh, ini seperti emas permata kan gitu. Tapi kalau dia yang dikejar-kejar kan itu, kemudian nikah biasa saja. Kenapa nggak ada pengorbanannya kan gitu? Kamu aja dulu yang ngejar-ngejar saya udah. Ya, kalau kamu mau cinta sama saya lanjut, kalau nggak saya cari lagi kan gitu. Ya, kenapa tidak ada istimewanya? Ya, begitu juga dengan ilmu, semakin susah kita menuntut ilmu, maka kita akan menghargai ilmu itu. Sebenarnya ilmu itu akan barokah kalau kita menghargai ilmu itu. Ya, kita dapat ilmu, Masya Allah susah. Ya. Dulu kita belajar kitab matan-matan itu, saya ingat itu, ya pengen ketemu dengan Syekh ya Soleh Muhammad Babahar. Beliau tinggal di kota Sayun, kita belajar kitab Tauhid ketika itu. Ya, kita dengar beliau itu punya sanad kan itu. Masya Allah. Ya, kita dapat jatah itu qobla duhur. Dari masjid itu kita jalan kaki selama 4 bulan. Datang ke tempat beliau, ya beliau ngantor di masjidnya, di Masjid Samih namanya, kemudian kita belajar. Ya ketika ketemu sama beliau itu luar biasa, Masya Allah. Di Yaman ada namanya kota Ma'rib, ada namanya Syekh Abdul Hasan As-Sulaimani. Ahlul hadis yang sangat luar biasa. Kita tinggalnya di Mukalla. Kalau waktu libur tiba kita pingin talaki sama beliau, maka kita melakukan safar dari kota Mukalla ke kota Ma'rib. Itu perjalanan 8 jam naik bus. Kita sore berangkat, ya pagi itu baru sampai Mahathah terminal. Kemudian kita masih masuk lagi, dijemput sama kawan yang tinggal di sana pakai ojek. Ya pakai motor-motor itu, kita masuk ke sana. Bertemu sama Syekh ini luar biasa. Kita manfaatkan betul. Pokoknya setiap ya mau talaki, beliau belum hadir, kita sudah siap-siap, kita sudah bawa bukunya. Kenapa? Karena ada kesusahan di situ. Ada juga kawan kita yang tinggalnya di situ, bareng sama Syekh. Waktu Syekh ngajar tidur, kan gitu. Waktu Syekh ngajar masak dia, kan gitu. Ya sibuk masak. Ya kenapa? Karena kemudian kesusahannya tidak ada. Maka ini prinsip, semakin kita susah untuk mendapatkan sesuatu, maka sesuatu itu akan berharga bagi kita. Contoh, ya ada orang, ya sudah nikah lama banget nggak punya anak. Kemudian lahir anaknya, gimana kira-kira? Seneng nggak? Wah seneng luar biasa. Ya, Masya Allah kan. Anaknya oke, ya biasa wae. Ya, ini ada Ustaz Abdurrahman ngebuju kan gitu, bukan. Tapi kalau Ustaz Abdurrahman, insya Allah anaknya banyak tetap gemati sama anaknya kan gitu. Ya. Nah itu kan gitu ya. Udah biasa aja kan gitu. Ya. Nanti yang nunggu-nunggu itu sudah program ya macam-macam program ya dilakukan. Kemudian hamil. Ya ketika lihat positif itu masa wah senengnya luar biasa, syukuran Pak. Ini kalau yang anaknya banyak positif. Lah kok ya positif meneh. Ya, dikabari bojone melahirkan jebral meneh lanang apa wedok kan gitu ya. Maka ya sesuatu yang kemudian susah itu Masya Allah ya. Ya. Ah ini ikhwan fillah rahimah. Nggak tahu ini bener atau enggak ini kan gitu ya. Pak Hamzah kan gitu ya. Baik. Penuntut ilmu harus sanggup menanggung derita dan lelah serta hina dalam menuntut ilmu. Mencari muka itu tercela kecuali dalam menuntut ilmu.
Karena itu penuntut ilmu dianjurkan mencari muka di hadapan guru dan teman agar mudah mengambil manfaat dari mereka. Jadi apa? Cari muka itu tidak boleh, kecuali apa? Dalam hal menuntut ilmu. Maka dulu ada namanya muqabalah, ya orang-orang yang mau belajar, yang mau daftar di jamiah Islamiyah itu ada namanya muqabalah. Nah muqabalah ini kadang-kadang datang syekh ya yang menguji. Maka kemudian ada orang-orang yang cari muka sama syekhnya supaya diterima masuk jamiah. Akhirnya kemudian apa? Ada ceritanya nih. Bahasa Arabnya orang lancar. Ya ini cerita nyata. Bahasa Arab orang lancar. Cuman beliau ini pinter mijeti kan gitu. Akhirnya kemudian dia tahu, dilihat syekhnya ini nginep di hotel mana? Oh di sana. Didatangi syekh kan gitu ya. Ya datang sini pijetnya syekh, dia sudah datang kemudian apa pijet, ya dipijetin syekhnya kan gitu ya. Habis itu dia syekh uridu jamiah kan gitu ya. Ya pokoknya bisanya urid, layurid kan gitu ya. Jamiah syekh, jamiah ya syekh. Ya sudah, ismak kan namamu siapa ini dicatat sama saya. Terima dia di jamiah Islam. Ya, jadi apa boleh kita mencari muka ya di hadapan guru-guru kita ketika kemudian apa ya kita ingin mendapatkan ilmu. Ya, tapi kemudian yang halal, ya, jangan ujian habis itu sama wah ini kita pingin cari muka, ya kita ya berikan ini Ustadz Zahid, kita berikan makanan, ya Ustadz nilai saya dibesarkan ya kan gitu. Ah ini nggak boleh ini, ya ini namanya roswah, tidak boleh, ya tidak diperbolehkan, ya. Seorang berkata, arolaka nafsan tashtahi an tu'izzaha falastatanalul izzah hatta tudilluha. Aku melihatmu ingin memuliakan dirimu, maka sungguh kau tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali dengan menundukkan nafsumu. Ya, maka seorang penuntut ilmu satu nasihat dari guru kami, ya kalau kita ingin sukses dalam menuntut ilmu, ya kuncinya ya ada dua hal. Yang pertama adalah al-imsak, yang kedua adalah al-infak. Yang pertama apa? Imsak. Imsak itu kita mampu menahan diri dari sesuatu yang kita senangi. Itu namanya imsak, menahan diri. Ya pinginnya main kan gitu ya, pergi jalan-jalan tapi kita ya Allah bismillah. Dulu ketika saya di mondok itu, saya pernah diejek sama kawan saya. Kenapa? Ketika liburan anak-anak itu pada pergi ke pasar Tanjung Karang itu, Ustaz Abdul Razak. Ya jalan dulu dari pondok itu 1 jam, kemudian naik bus, ya naik bus Damri namanya, pergi ke Tanjung Karang. Itu di sana apa? Ya sudah belanja, ya beli jam KNK biasanya kalau santri itu ya, sendalnya Ejer kan gitu ya. Wah kemudian ya tas Ejer, pergi ke Ramayana, ya walaupun ujung-ujungnya beli somai ya di bawah ya apa namanya itu ya tempat jembatan layang kan gitu, harga 5.000 perak kan ini. Sudah habis itu pulang suruh. Saya jarang keluar. Kenapa kok jarang keluar? Yang pertama memang nggak ada duitnya kan gitu, nipis duit kita kan itu. Kemudian yang kedua memang saya nggak senang keluar. Saya gunakan untuk belajar, menghafal mufrodat dan lain sebagainya. Ya sampai kemudian saya pernah dihina itu, kamu itu kerjaan ini mendok terus nang pondok kan gitu. Ya sudah, nggak pernah pergi-pergi. Eman-eman daripada kemudian kita pergi capek-capek jalan 1 jam, nanti balik lagi 1 jam, ya kemudian muter-muter beli somai dan sebagainya. Ya, maka kemudian lebih baik saya gunakan untuk menghafal mufrodat. Ya kalau ujian saya buat rangkuman, lengkap rangkuman kita. Ya. Alhamdulillah, ya maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Nah ini namanya imsak, menahan diri. Lihat kawannya tidur, waduh kayaknya enak tidur. Kita tetap imsak, menahan diri kita dari sesuatu yang disenangi oleh banyak orang, tetap menghafal, belajar. Yang kedua infak. Infak itu adalah kita mencurahkan ya apa namanya waktu kita. Yang lain tidur, kita infakkan diri kita untuk belajar. Itu namanya infak. Dan seorang penuntut ilmu kalau membeli buku itu seperti membeli kacang rebus. Ya. Sudah punya duit, buku. Nah hari ini punya duit jajan, bukunya nggak ada kan gitu. Ya. Alhamdulillah selesai mondok kita buku banyak. Ya. Dan kalau saya dapat kiriman duit, yang saya pikirkan bagaimana saya beli kitab terlebih dahulu.
Kita beli buku terlebih dahulu. Di Yaman kita beli buku itu. Ya, sampai kemudian ada kawan saya yang lebih anarkis lagi kalau beli buku. Ya, Pak, beli buku sudah ya, satu deret buku. Nggak pernah dibaca. Nggak pernah dibaca. Datang kawan satunya lagi, ngopo tuku buku oke-oke ngono kuwi. Datang orang Solo, ngapain beli buku-buku banyak-banyak seperti itu? Ya nanti ujung-ujungnya nggak dibaca. Ente aja kalau tidur depan sendiri ngantuk kan gitu ya. Kalau belajar depan sendiri ngantuk. Buku kayak gini mubazir. Datang sama saya, Pak, katanya saya beli buku itu mubazir. Nggak mubazir, beli buku terus. Kalau punya duit, belikan buku. Kenapa? Karena masa antum kemudian untuk membeli buku, ya masa mudah untuk membeli buku ini nanti tidak akan terulang kembali. Jangan merungoki orang ini tadi. Ya, beli buku untuk apa, besok saja, besok. Kenapa? Kalau kita sudah punya istri, kita punya anak, kita mau beli buku, mikir-mikir karena anak butuh susu. Kita rek tunggu buku, waduh ini kepe, bojone pengen blonjo ke PB swalayan. Ya. Maka ini nasihat ini. Ustaz Fahad nanti yang Agustus insya Allah berangkat ke Yaman. Nah, Ustaz Arif berangkat. Ya di sana kalau punya duit belikan buku. Ya, enggak apa-apa, puasa enggak apa-apa. Beli buku. Tapi jangan kemudian puasa nggo tuku buku nek mangan jaluk koncone. Ya ojo kan gitu. Nah, ini kurang ajar kan. Buku habis itu nek jajan jaluk koncone kan gitu ya. Ya, maka kemudian harus ya semangat kita untuk membeli kitab walaupun kemudian belum kita baca ketika itu. Ya, pasti nanti akan kita butuhkan. Dan kitab buku itu tidak ada namanya lungsuran buku. Ini perhatikan. Pernah datang orang ke rumah kan itu. Mas, piye? Anakku mlebu pondok iki. Biyen ana ora lungsuran bukune jenengan sing biyen. Lungsuran buku gitu ya. Pak, ora ana lungsuran buku kira ana lungsuran kok buku kan gitu ya. Biyen kan jenengan wis tau ning pondok duwe buku-buku, wis ora kanggo wis ora apa-apa iki anakku mondok arep tak jukuk nggo anake kan gitu. Lungsuran buku kan gitu. Ya. Buku ini luar biasa. Ya, harta kita yang sangat luar biasa. Bisa kita dalami, kalau kita mati bisa kita jadikan warisan buku itu. Ya. Kalau kita pinjamkan sama orang nanti dikembalikan, maka ini bisa bermanfaat. Ya, tapi kalau dipinjemin kemudian ra dibalekno, bali rusak. Nah, ini repot kan ya. Baik, ini ikhwan fillah rahimakumullah, pertemuan kita ya pada kesempatan malam hari ini. Terus ya semangat ya bagaimana kita ya menuntut ilmu ya sampai akhir hayat kita. Ya kita harus meluruskan niat kita agar Allah memberikan keberkahan pada ilmu kita. Demikian kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية جبت كالنار مضية